Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan dari kelas 2B dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan jiwa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa, kita mengenal beberapa teori dan model keperawatan yang menjadi care keperawatan jiwa yang terbagi dalam beberapa periode. Pada awalnya, perawatan pasien dengan gangguan jiwa tidak dilakukan oleh petugas kesehatan atau custodial care, tidak oleh tenaga kesehatan. Perawatan bersifat isolasi dan penjagaan. Mereka ditempatkan dalam suatu tempat khusus yang kemudian berkembang menjadi primary question of custodial care. Selanjutnya, baru sekitar tahun 1945-an, fokus perawatan terletak pada penyakit, yaitu model kuratif care. Perawatan pasien jiwa difokuskan pada pemberian pengobatan. Baru tahun 1950, fokus perawatan mulai berfokus pada klien. Anggota keluarganya tidak dianggap sebagai bagian dari tim perawatan. Obat-obat psikoterapik menggantikan restraints dan siklus pemisahan. Destructionalism dimulai, mereka bukan persiapkan aktif dalam perawatan dan pengobatan kesehatan mereka sendiri. Hubungan yang terapeutik mulai diterapkan dan ditekankan. Fokus utama pada preventif primer, perawatan kesehatan jiwa diberikan di rumah sakit jiwa yang besar, swasta atau pemerintah, yang biasanya terletak jauh dari daerah permukiman padat. Selanjutnya, sekitar dekade berikutnya, pada saat terjadi pergerakan hak-hak sipil, The Civil Rights, di 1960-an, penderita gangguan jiwa mulai mendapatkan hak-haknya. The Community Mental Health Center atau ACT 1963 secara dramatis mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan jiwa. Undang-undang inilah yang menyebabkan fokus dan pendanaan perawatan beralih dari rumah sakit jiwa yang besar ke pusat-pusat kesehatan jiwa masyarakat yang mulai banyak didirikan. Selanjutnya, pada tahun 1970 sampai 1980, perawatan beralih dari perawatan rumah sakit jangka panjang ke lama rawat yang lebih singkat. Fokus perawat bergeser ke arah community based care atau service pengobatan berbasis komunitas. Pada tahun-tahun ini banyak dilakukan riset dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Populasi klien di rumah sakit jiwa yang besar berkurang, sehingga banyak rumah sakit yang ditutup. Pusat-pusat kesehatan komunitas jiwa sering tidak mampu mengendalikan layanan akibat bertambahnya jumlah klien. Tunawisma menjadi masalah bagi penderita penyakit mental kronik persisten yang mengalami kekurangan sumber daya keluarga dan dukungan sosial yang adekuat. Awal abad 21, fokus perawatan pada preventif atau pengobatan berbasis komunitas yang menggunakan kesehatan mental, praktek pelayanan di rumah sakit, pelayanan daycare, home visit, dan hospice care. Pada saat ini banyak terjadi perubahan yang signifikan dalam perawatan kesehatan jiwa. Manajemen care menghubungkan struktur dan layanan baru, seorang pelayan untuk klien individu dan bekerja sama dengan tim multidisipliner. Alat-alat menjamin klinis yang menunjukkan organisasi urut dan waktu intervensi yang diberikan oleh tim perawatan untuk satuan ganggu yang terdedikasi pada klien. Pemberian dan pemfokusan layanan pencegahan primer bukan hanya perawatan berbasis penyakit, mencakup identifikasi kelompok-kelompok berisiko tinggi dan penyeluruhan untuk mencegah gaya hidup guna mencegah penyakit. Selanjutnya, bagaimana perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia? Perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia dimulai sejak zaman dulu kala ketika gangguan jiwa dianggap kerasukan, sehingga para dukun berusaha mengeluarkan roh jahat, sehingga perkembangan keperawatan jiwa di dunia berkembang, di Indonesia pun turut berkembang. Hal ini dimulai sejak zaman kolonial. Sebelum ada RSJ di Indonesia, pasien gangguan jiwa ditampung di RS sivil atau RS militer di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, yang ditampung pada umumnya penderita gangguan jiwa berat. Kemudian mulailah didirikan beberapa rumah sakit jiwa. Selanjutnya, teori keperawatan jiwa menurut Pavlov menyatakan bahwa individu yang mengalami masalah isolasi sosial adalah individu yang tidak mampu mentransformasikan atau menyalurkan energi kecemasan yang timbul oleh stresor dalam perkembangan dirinya menjadi hal yang produktif.
Sekian penjelasan saya mengenai keperawatan jiwa. Terima kasih.